Bapak dan Ibu dan kaum muda yang terkasih, selamat sore. Kita banyak melakukan segala hal dalam hidup ini, memutuskan banyak keputusan dan kebijakan yang kita ambil, yang semuanya tentu berlandaskan banyak hal. Ada yang berlandaskan hasrat semata, seperti memilih baju, pakaian, atau makanan. Pilih aja yang ini, enak. Oh, atau ini, cakep, bagus. Ya sudah, ambil saja. Atau kebijakan-kebijakan penting dalam hidup yang mungkin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan suka atau tidak suka, perlu atau tidak perlu, penting atau tidak penting. Maka kita mengambil kebijakan tersebut. Membeli sesuatu, mengambil keputusan apapun, itu menjadi bahan pertimbangan. Pekerjaan, jodoh, apapun juga. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, hari ini Yohanes memberikan sebuah gambaran yang sangat indah berkenaan dengan keputusan penting yang diambil bukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan belaka. Pertimbangan yang berdasarkan karena perintah Tuhan yang menjadi motivasi utama dalam kehidupan umat beriman. Dan itu bercabang kemana-mana dalam setiap kehidupan seseorang, yaitu motivasi untuk menjalankan perintahnya, yaitu untuk mengasihi sesama sebagaimana Ia telah mengasihi saya. Yohanes memberikan sebuah gambaran tersebut ketika Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Dan diulang lagi oleh Yohanes pada perikop yang terakhir, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, sebagai umat beriman, apakah kita mau memasukkan perintah Tuhan ini sebagai motivasi kita dalam melakukan banyak hal, yaitu untuk mengasihi seorang akan yang lain? Saya membuat sesuatu, motivasinya apa? Karena saya mengasihi dia. Saya bekerja banting tulang, motivasinya apa? Karena saya mengasihi keluarga saya. Saya berdonasi, saya menyumbang, karena apa? Karena saya mengasihi mereka. Bukan karena motivasi politis, motivasi ketakutan, motivasi apapun. Saya terlibat dalam kehidupan menggereja karena saya mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi saya. Bukan karena pertimbangan ingin dilihat orang atau mendapatkan pengakuan. Saya mau menjadi pengurus gereja misalkan, karena saya mengasihi umat Allah yang ada di sini. Saya mau pergi jauh-jauh membanting tulang demi sesuap nasi atau demi masa depan anak saya, karena saya mengasihi dia. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, itulah yang kemudian diberikan gambaran dengan sangat jelas pada bacaan pertama pada Kisah Para Rasul. Digambarkan Paulus dan Barnabas akan diutus pergi ke Antiokhia, dan kemudian digambarkan di sini ada ditemani oleh Barsabas dan Silas yang juga menemani mereka untuk pergi ke negeri-negeri yang jauh itu. Motivasinya apa sehingga mereka mau diutus pergi? Karena mereka mengasihi Yesus dan mengasihi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Motivasinya karena kasih. Maka Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita semakin sadar akan kualitas hidup beriman kita, sejauh mana kita memasukkan motivasi mengasihi sesama sebagai motivasi hidup saya, hidup anak-anak kita nantinya, hidup keluarga kita. Kita melakukan ini semua bukan karena motivasi apapun dalam pertimbangan dunia, nama baik, keuntungan, cuan, apapun juga. Tetapi karena motivasi saya melakukan ini semua adalah karena saya mengasihi sesama saya sebagai wujud saya mengasihi Tuhan. Nanti digambarkan oleh Yohanes, buahnya sangat indah. Ketika Yesus menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi untuk semakin mengasihi sesama. Pergi untuk semakin mengasihi Tuhan.
dan hasilkanlah buah dari kasih yang kita tebarkan di mana-mana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,